Assalamualaikum, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ki Bagus di Gondrong. Mudah-mudahan sinyalnya ini nanti sampai selesai itu tidak terjadi gangguan. Walaupun panjenengan tidak melihat saya dengan gambar yang cerah, paling tidak itu bisa mendengar dan menangkap suara saya. Di sini saya berada di TKP. TKP itu kalau menurut saya tempat kediaman pasien. Ini berada di ndak masalah, jangan udah. Alah, ibu itu. Sini, duduk sini. Jangan banyak suara. Diam. Meneng Mbak Ibu. Dek ini kan halus toh, iki galak kenti. Kemarin kan saya halus. Iki saiki galak. Rungokno Mbak. Simak video saya. Di sini saya berada di Bantarwuni, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dekat dengan Purwokerto. Simak live streaming saya, jangan sinau urip. Rungokno bae. Ora usah debat, rungokno bae. Aku ora arep ngajak debat. Aku minterke kowe. Justru kamu terima kasih sama saya mencerdaskan dirimu di saat situasi genting kayak begini. Situasi sulit kayak begini. Matur nuwun kowe karo aku yo. Tak udut sik. Lu ngono goblok bukan ra bosok. Pengen tahu yang saya wejang hari ini? Ini saya berada di TKP loh. Dia itu fans saya. Penggemar lah. Kok beraninya orang itu ngomong di media seperti itu? Di media sosial seperti itu, kok beraninya dia? Saya itu hanya mencerdaskan dirimu. Minterke kowe nek kowe iso nyimak kata-kataku. Minterke kowe sebenarnya. Saya dulu kan ngomong, tindak kejahatan itu bukan atas dasar niat dari pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Bisa dipahami Mas Salam Taufik? Kejahatan itu bukan atas dasar niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Maka dari itu waspadalah ketika ada tamu yang datang ke rumahmu. Dalam bentuk apapun, dengan alasan berbagai macam apapun, ketika ada tamu yang asing, jangan disuruh masuk tamu itu. Suruh pulang. Kan mulai. Dengan alasan apapun, ketika tamu yang datang ke rumahmu, rasa nungokne, engko. Ketika ada tamu yang datang ke rumahmu, siapa saja, kalau belum kenal, suruh pulang. Dengan alasan ini dan itu, ada tamu yang saya maksud. Ini untuk mencerdaskan dirimu semua. Biar tindak kejahatan itu bisa dikurangi lah, minimalis, bisa dikurangi, diblokade. Maka dari itu, simaklah baik-baik, sedulur-sedulur. Itulah karakter saya, itulah ciri khas saya itu bicara di sini. Rungokno kowe. Kemarin kan pasien ini kan mendengar dari video. Nah, sekarang bertatap muka langsung dengan saya. Tadi katanya, "Loh kok putihan yang di HP? Kok aslinya hitam?" Oh, itu trik kamera aku. Berhubung kameranya bagus, jadi wongnya ya ketok gantengan ngono ya. Asline kucel. Itulah skill bicara. Maka dari itu jenenge peribahasanya orang dulu, ojo kegedean rumangsa, ojo sok rumangsa bisa, tapi bisa ngrumangsani. Itu petuahnya orang dulu begitu. Boleh kamu jadi, tapi kalau sudah mumpuni, kalau sudah lengkap, baru kamu terjun ke lapangan, ke TKP. Nek wong pendekar, wis dah, kowe turun gunung. Kalau cerita dulu kan begitu. Kalau sudah ilmunya sudah mantap, udah siap gurunya untuk diterjunkan, baru turun gunung. Ya itulah saya begitu. Saya akan turun gunung, memberantas oknum-oknum, biar tidak terjadi kebodohan. Ngerti ora kebodohan?
Virus yang paling bahaya itu adalah kebodohan, bukan virus corona. Virus yang paling bahaya itu adalah kebodohan. Bukan corona yang paling jahat, itu adalah kebodohan. Wah, apa ya dadak ngono lho. Ketika ada orang bicara, cukup disimak, main HP, banting HP nih korene. Uang kok. Mudeng etika apa? Uy. Oh, betul nih. Ayo kita debat masalah akhlak bagaimana? Kalau saya bicara, ketika lawan bicara saya mainan HP, apakah itu punya etika? Tidak punya kan? Maka HP taruh. Soal masalah etika yang aku. Ayo, etika onde aku. Lah kowe ngrungokne pengajian kowe lho. Ora mbok rungokne pengajiane mah kowe dolan HP selfie bae. Ketika ada pengajian, kalau kamu mendatangi majelis ilmu, HP blokade sudah, ketika itu berjebret sudah taruh. Kita dengarkan ustadz itu bicara. Usek wae lho. Lah kuwi datangin ke majelis ilmu ngapain? Di situ ngapain? Makanya ilmu ndak masuk. Lewat kuping kanan, kuping kiri bablas. Karena orang itu ndak menyimak apa yang ustadz tadi omongkan. Itulah keteledoran dirimu. Masal fasal lebih wah, sing ceramah ustaz tegup mistah dan sebagainya. Wah, foto-foto wae kuwi kok. Ketika kamu mendatangi majelis ilmu, kamu jebret sekali HP taruh. Kalau ustadznya sudah mulai ngomong, udah cancel semua. Kita dengarkan ustadz itu ngomong. Itulah etika begitu. Kita menunjukkan etika saya sebagai mustami. Mustami kan pendengar kan toh. Kita menghormati ustadznya itu bicara ranggur jagongan banyak keprok dia semua. Ayo, biasanya ngono kan yang HP saiki yang kene langsung pengen debat karo aku piye kok. Ayo ndang. Debat apa? Ora kuat. Ora kuat. Masa karo gurune debat. Itulah menunjukkan kita tuh punya rasa etika begitu. Nah sekarang orang yang punya etika itu hampir-hampir punah. Yang punya etika masalah itu sekarang hampir punah. Makanya peribahasa orang dulu kemarin udah tak bahas ya Bu ya. Ajining diri ana ing lati, ajining raga ana ing busana. Nek ayat kuwi dipedhot mati kabeh sing guneman ya kalau nek. Ajining diri ana ing lati itu tutur sapanya. Ajining raga ana ing busana cara dia berpenampilan itu dipotong bagi segelintiran oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi ayat petua itu tidak berhenti di situ. Nek enek wong nyuara kuwi rungokno aja mbok pandang kuwi sapa. Sing apik kuwi lebokno ning atimu, sing elek guwangen atau ndak abaikan. Kalau istilahnya bahasa Indonesia kan begini. Jadi kalau ada orang yang bicara, jangan kamu pandang itu siapa, baik bentuk tubuhnya, mau anak kecil, mau orang miskin, mau sebagainya. Kalau ada yang bicara, jangan kamu pandang itu siapa. Makanya kalau kamu tidak suka, cukup dengarkan suaranya. Kalau kamu tidak suka semuanya, abaikan saja videonya, tinggal pindah itu channelnya. Begitu cara ngolah rasa urip kuwi ya kaya ngono. Ku nek kowe ning donya iki golek wong apik ora enek. Cari orang baik di dunia ini ora enek kecuali Nabiullah, Rasulullah Muhammad itu. Kanjeng Nabi itu terkenal maksum, tidak punya dosa. Orang dia dosa Kanjeng Nabi Rasulullah karena diprogram khusus. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad itu paling nomor 1 di antara nabi-nabi yang lain. Karena dia tidak punya dosa. Kalau yang nabi-nabi lain dosanya oke. Terkenal itu. Dia juga punya wibawa dan sebagainya. Dia juga tegas juga suaranya ketika ada oknum yang bersalah. Nabi juga bijak.
suaranya juga halus. Itulah nabi yang sempurna. Kalau nabi-nabi yang lain ketika ada umatnya itu bersalah, langsung didoakan. Langsung diberi azab itu kan. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kan begitu kan. Begitu ada umatnya itu salah, langsung didoakan. Suruh azab. Tapi apa kebijakan Kanjeng Nabi Rasulullah ketika ada umatnya yang bersalah? Yang marah siapa? Bukan Nabi, tapi malaikat Jibril itu yang mau menghantam gunung. Menghantam umat-umatnya yang membangkang ketika Nabiullah itu dakwah, nek jika ceritanya ngono, Pak. Kanjeng Nabi tahu amarah malaikat Jibril tahu, tapi di-stop oleh Kanjeng Nabi. Jangan, hai Jibril. Kalau Nabi sebelumnya udah diberi azab. Bahkan Nabi Yunus, Nabi Lut dan sebagainya. Ketika ada Nabi Lut itu umatnya itu homo, kan langsung didoakan itu, diberi azab kan itu. Kalau Nabi Muhammad enggak. Diblokade. Kalau hari ini orang tuanya ibaratnya, hari ini orang tuanya tak dawai, enggak bisa, yo hari berikutnya dan seterusnya. Misalnya gak kena yo somben anak itu. Itulah kebijakan Kanjeng Nabi Rasulullah ketika dia itu dakwah. Jadi orang itu jangan ambil kesimpulan walaupun ada orang yang bersuara kasar. Belum tentu hatinya kasar. Karena orang memandang dari segi fisiknya. Dari tutur sapanya. Maka dari itu petuahnya orang dulu. Kalau menyalahkan saya tidak bisa. Itu petuah orang dulu begitu. Ajining diri ono yang latih, ajining rogo ono yang busono. Nek enek wong nyuara kuwi aja mbok pandang, kuwi sapa? Rungokno suarane. Nek enek apike ya nggunen, nek ora enek apike ya buangen. Singkat ceritanya begitu. Itu petuah orang dulu. Saya ndak ngambil karangan kata-kata atau apa itu petuahnya orang dulu begitu. Orang-orang sekarang banyak ketipu. Ketipu karena apa? Mungkin saking kebodohannya dia ndak cari ilmu, hanya menuruti nafsunya saja. Seperti dulu yang jenengan ceritakan itu menuruti nafsunya sendiri. Yo salah, yo lakonono. Sekarang terima karmarnya itu. Ngoten. Jadi pengalaman-pengalaman yang Mas Taufik itu sudah menjalani, jangan disesali. Toh tidak mungkin waktu itu kembali. Pikirlah masa depan anak-anak inilah. Nanti tadi sudah tak beri, itu akan menghancurkan itu. Didik dia. Beri dia mental. Untuk melawan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ilmu itu penting sekali. Wejangan itu penting sekali. Petua itu penting sekali, sedulur. Zaman sekarang itu serba sulit lah. Ya mungkin karena kebodohannya. Saya tanya kepada Mas Taufik, jawab dengan jujur. Sang Maha Pemberi rezeki siapa? Allah kan. Tugas kita di dunia ini apa? Menjalankan saja, tidak usah debat. Kalau kamu debat berarti kamu tidak percaya akan kuasanya Gusti Allah. Singkat ceritanya simpel, Pak. Kita itu ditugaskan hanya untuk melata saja. Tidak usah nuntut. Tidak usah, cukup menjalankan perintah. Soal rezeki sudah diatur di sana. Nanti Mas Taufik misalkan melata itu hasilnya sekian itu tidak ditakar. Nah, tinggal manusianya itu kok mau mengerti atau tidak. Itu ilmu tua itu. Jarang-jarang orang memperhatikan. Ketika kita jualan saja tidak laku sudah. Orangnya bagaimana? Itulah apa itu? Itulah keusilan nih. Kadang-kadang Gusti Allah itu sangat sempurna. Kita manusia kadang-kadang ya suka prank, suka usil begitu. Itulah Allah juga begitu. Kadang-kadang kamu jualan, kadang-kadang tidak diberi rezeki. Nanti apa nanti? Itulah Allah begitu. Dia itu sempurna. Jadi memberi rezeki kepada hamba-hambanya itu sulit, akal itu menjangkaunya. Hanya orang-orang yang mengertilah dia jadi kekasihku, kata Allah begitu. Nah orang mengerti, tunggulah, dibiarkan, diloske. Karena Tuhan diloske, dibebaskan. Terserah.
Nanti tunggulah laknatku itu lebih pedih daripada omonganmu itu. Bisa dipahami Mas Taufik? Jadi tugas kita di sini itu hanya melata, mencari rezeki lah melata itu. Nah soal dijatahnya itu berapanya ya tinggal suka-suka Allah dong. Oh yang katanya saya tanya sing rezeki sapa? Allah katanya. Ya sudah, wis. Saya enggak mau debat. Kalau sudah Allah, aku gak berani. Saya enggak berani itu. Tapi kalau manusia, saya berani. Ya siapa yang menjatah rezekimu kok? Kok kamu bisa begitu? Yang memberi kehidupan kita ini bukan siapa-siapa. Tapi Allah, ngono to. Manusia itu hanya membatasi, dia juga berusaha. Bahkan pemerintah saja itu juga berusaha. Jadi kalau ada oknum yang berbuat begitu, jangan disalahkan pemerintahnya dong. Jangan disalahkan instansinya, tapi salahkan oknumnya. Siapa yang tidak percaya corona? Silakan sini. Mana orangnya? Siapa yang tidak percaya corona? Itu hanya nama. Nama sebetulnya di kitab suci itu wabah. Kalau orang Jawa namanya pagebluk. Podo, hanya nama kok kuwi. Oh, nama itu bisa dibikin manusia. Nah, sekarang namanya bukan corona. Covid apa itu? Delta atau apa itu? Delta Melin atau Delta apa? Nama itu hanya nama. Singkat ceritanya hanya wabah. Dan kamu harus percaya itu, wong di kitab suci ada kok. Kalau tidak percaya berarti tidak percaya adanya Tuhan dong. Kita hidup di dunia ini tidak semulus apa yang kita bayangkan. Pasti dipenuhi duri-duri kehidupan. Makanya Tuhan itu mencerdaskan kita itu kadang-kadang akal kita itu tidak jangkau kok. Justru berterima kasihlah sama Tuhan ketika kita diberi wabah corona. Matur nuwun Gusti Allah. Terima kasih. Saya dicerdaskan itu. Sekarang kalau mau debat kita adu argumen apa? Kenapa kok corona ini mengeluh? Kenapa kamu tidak dulu-dulu mengeluh? Dulu-dulu sebelum ada corona, kenapa kamu tidak menabung? Uangmu kamu hambur-hamburkan untuk hal yang tidak-tidak. Lah begitu ada corona kan, kamu aman, ada tabungan. Orang dulu itu kalau ada pagebluk, dia menyediakan lumbung padi. Karena mbak dhisik orang enek Bank BRI. Mbak dulu gak ngerti Bank BRI ra mudeng. Karena ndak ada adanya lumbung pangan. Dipasok di situ ketika ada pagebluk, mbae garek tinggal ngambil itu di lumbung padinya. Lah wong saiki apa gagas? Begitu habis ya sudah. Enek corona modar kowe akan dihancurkan orang-orang lemah. Nah, dipikir kono. Dadi nek corona aja ngeluh, ya wis lakoni wae. Wong itu dulu-dulu kehidupan begitu kok. Jalani saja. Ketika kamu pakai masker ya pakailah, ketika enggak ya cukup lepas, gitu aja repot. Aturan bawa masker. Kalau kamu lepas. Sekarang kita pikir dengan akal logika. Kita kelon karo bojone enak nggo masker apa dicopot? Katanya jaga jarak. Copotan. Tapi enggak jaga jarak kan? Ya kelonan kan? Dengan istri kita loh. Nah, makanya itu jangan debat dengan saya dong. Dengan istri kenapa tidak dibatasi? Dengan istri kelonan kowe entuk orang nggo masker boleh. Enggak ada jarak itu kelonan. Kelonan itu enak pakai baju atau telanjang? Ayo. Enak telanjang kan? Makanya ya tetep enak telanjang kalau kelonan. Sapa sing ngomong enak rebutan, enak nganggo klambi tak keprok ndas makane. Gune man kan aku aja sembarangan kowe. Jare aurat-aurat dasmu kuwi keprok dasmu aku. Ini kecerdasan kok. Cara berpikir kok. Debat masalah gamis. Sekarang masyarakat Indonesia itu mayoritas pekerjanya apa? Petani kan? Kalau petani enak pakai gamis apa pakai celana kolor?
Nek macul yang sama, yo penak celana kolor kowe nggo gamis gak iso kowe. Ribet nganggo gamis. Iso-iso kejlungup ning nggon galengan modar kowe engko nek stroke kowe nggo. Pakai celana kolor lebih enak kalau macul di sawah, di Tegalan begitu. Lah kabeh diprogram kan nganggo gamis dasmu kuwi. Enggak. Kita tuh masyarakat Indonesia, men. Budaya Jawa, Indonesia itu rata-rata petani. Aku nggak gua mesti lak kejugel-jugel yang ngedoanmu diare ngo. Di jalan ora percaya. Silakan buktikan di TKP. Lah ketika kamu nanti ke masjid atau bagaimana silakan dipakai ngono lho. Cara berpikir itu begitu, men. Ora langsung mengeklaim begitu. Wong saiki gak ngeklaim wae matamu kuwi. Aku tak kandhake masalah nganggo klambi apa ora saiki kelon karo bojomu, enak nganggo klambi apa udah. Tak ngono ki wae kok. Enak udah kan? Ya wis, lah debat. Debat nggo nurusi nafsu wae padha wae. Kita debat boleh tapi terarah. Ora terarah nggo nguruti nafsumu wae ora. Apa nih? Rumah. Makanya aku kalau ada status yang bikin seperti itu saya tidak suka. Tolonglah pitutur-pituah orang dulu itu jangan dipotong. Bagi oknum-oknum itu mbok ya aja dipotong dulu. Enak postingan, aku pernah membaca kok itu kok. Ajining diri ana yang latih, ajining rogo ana yang busana. Saya pernah membaca postingan itu. Lah itu pitutur-pituah itu dipotong oleh segelintiran orang yang sedang bertanggung jawab untuk membunuh ketika ada orang ngomong. Lah sekarang kalau ada orang bicara pasti yang dipandang adalah casingnya. Akhirnya ketipu oleh kadron kuwi. Bunga-bunga yang gini enggak apa-apa tau. Enggak masalah ya. Yang penting kalau ada orang kan nanti yang menghalangi jenengan pokoknya. Ngono wae. Nggih ta? Kadron kuwi sing marai rusak kuwi. Karepe wong karo diprogram kon nggo gamis kabeh. Nggo blangkon ra entuk, nggo kathok dawa ra entuk. Goblok aku ngono. Ya sesuaikan dong tempatnya itu apa. Keadilan itu kalau ditempatkan pada porsinya masing-masing, itulah baru akan muncul keadilan. Keadilan itu tempatkan pada porsinya. Udah adil. Ketika saya merokok ini enak kita. Coba kowe ngerokok yang pom bensin, adil ndak? Atau merokok di rumah sakit, kamu adil ndak? Ndak adil itu namanya. Walaupun itu congor-congormu dhewe, walaupun rokok ini yang beli-beli kamu dhewe, itu namanya ndak adil. Keadilan itu tempatkan pada porsinya masing-masing. Jangan dibuang HP-nya, cukup nadanya dikecilkan. Ini orang bodoh ini. Nah kok HP bunyi kok dibuang HP-nya? Nonaktifkan atau dikecilkan nadanya. Apa dibuang ke sana? Goblok aku. Tak kandani goblok ora gelem. Goblok ndak? Kecilkan HP-nya atau ndak? Nonaktifkan gitu. Yo, ini kecerdasan Mas Ulan Topek. Jadi kita tidak langsung mengeklaim seseorang, enggak. Maka dari itu sedulur-sedulur, kita hidup di Indonesia itu, hukum kita itu sudah yes. Hukum di Indonesia itu sudah yes. Kita hidup di Indonesia ini. Kita hidup di sini, hukum di Indonesia itu sudah yes. Udah bagus. Tidak ada hukum yang sebagus di Indonesia. Coba kamu hidup di Mesir atau India atau mana loh. Bisa dipetok ndasmu Hidup di Indonesia itu enak, hukumnya bagus. Sudah adil kok hukumnya. Nah, sekarang kita misalkan
terlibat hukum atau sebagainya, itu jangan disalahkan hukumnya. Kadang-kadang manusianya itu yang salah. Ya mungkin karena apa, situasi apa saya tidak tahu. Hukum di Indonesia itu sudah bagus, jelas banget. Kita tinggal samina wa atokna, ikuti hukum yang ada. Sudah beres. Enak kita di jalanan. Walaupun kau nengen di wae to. Aman ngoten. Tidak akan berani menyentuh dirimu. Ora mungkin wani. Tapi kenapa kok di lapangan itu terjadi menentang hukum? Nah, itu oknumnya yang salah. Maka dari itu sedulurku harus pandai menyikapi sebuah suasana. Kalau bicara di sini, kalau orang udah punya skill maha tinggi, ra iso lho. Ayo gue pernah terlibat ngomong ngene wani. Mati kowe ngowe. Gila. Wong-wong gue. Nggak punya mental keberanian di sini. Ayo, ini walaupun yang uang yang nonton 1-2 ibaratnya. Wow, ini dunia yang nonton. Bahaya. Namanya hidup itu tidak bisa menghindar. Itu sudah berdampingan. Kita hidup di bumi itu sudah berdampingan. Wong itu sudah sunatullah, masalah Taufik. Sunatullah. Itu sudah ketetapan ilahi. Kita hidup berdampingan. Kalau masalah agama ya genah di Quran jelas. Lagum dinugum waliyadin kalau masalah agama. Kalau masalah beda pendapat itu jelas hadisnya lana a'maluna walakum a'malukum. Itu hadisnya jelas. Kalau kita beda pemahaman begitu. Ya sudah, bagiku amalku, bagimu amalmu. Mari kita kerjakan yang pemikiran kita sama. Kalau pemikiran kita beda, ya laksanakan menurut keyakinan dan pemahaman masing-masing. Lo enak hidupnya Indonesia. Bajingan-bajingan gue sing malah rusak. Sak aku. Wajo sak aku. Wajo sak kowe. Ayo, Dang. Debat apa ya kok? Giaglak dia semua itu. Ngono wae. Nah, ada yang berani kan? Metu po. Aja kok ndelik wae. Kuwi kok njeluk. Kuwi iki golek-goleki kesalahane wong, Mbak. Apa dirimu ora bersalah apa piye? Apa awakmu dhewe ora bersalah? Kok nggon golek-goleki kesalahane wong salah wae. Kaya oknum-oknum kuwi lho, goleki kesalahane wong wae. Mencari-cari kesalahan. Nah di sini satu hari ini saya cek bagus, nanti tinggal itunya saja. Maksudnya tinggal bayaran. Kapok kowe tak media sosial kan. Dah bagus. Ikuti trik manajemen saya bagus istrinya. Itu tak beri motivasi nanti dibantu oleh keluarganya. Nek cara gampangane wong Jawa, nek sing wis ya wis. Jangan diungkit-ungkit. Nanti nek diungkit-ungkit kalau rohani kita ndak kuat bisa depresi. Makanya ungkitlah kenangan masa lalu ketika hatimu itu udah kuat. Kalau belum kuat jangan. Nanti akan terjadi rasa ketidakikhlasan kok. Kejadian-kejadian dulu diungkit-ungkit. Makanya trik manajemen yang saya omongkan di sini, wah, orang iso ditebak. Ngoten Mas Alek, bagikan videonya biar banyak penonton, biar sadar oknum-oknum itu. Jadi misalkan itu saya itu membatasi tindak kejahatan. Maka dari itu kalau umumnya kan ini kan berdasarkan umumnya Mas Salam Taufik. Misalkan umumnya itu kan laki-laki yang kerja kan, istri di rumah. Misal ketika ada tamu, entah itu modusnya apa saja, ketika suami tidak di rumah, jangan sekali-sekali menerima tamu kecuali itu keluargamu yang kamu kenal. Jangan. Itu saya didik. Apa itu? Saya mendidik bagi istri saya begitu Mas Salam Taufik.
ketika saya keluar rumah ada tamu di rumahku itu kecuali keluarga saya tidak izinkan. Sekalipun itu teman yang kenal dengan istri saya, tidak saya izinkan. Saya suruh pulang, tidak ada suaminya. Itu mendidik akhlak. Jadi ketika suami itu di luar, jadi istri itu bertanggung jawab di rumah. Jangan sekali-sekali memasukkan laki-laki kecuali keluargamu sendiri. Hati-hati itu. Dikandani bola-balik tindak kejahatan itu bukan atas dasar niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Kesempatan istri suaminya tidak di rumah. Ya dimanfaatkan oleh segelintiran oknum yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya bojomu digondol uang. Mudeng ora koplok ndasmu ya. Mudeng ora. Wong wedok-wedok kuwi lho, nek suaminya di luar kerja, jangan memasukkan tamu laki-laki kecuali itu keluargamu. Kalau keluargamu silakan. Siapa saja. Sebab siapa saja kowe nek salah-salah saja tersindir ak keprok ndasmu engko. Aku nyebut siapa saja salah-salah saja tersindir loh. Biasanya sing ke rumah-rumah ini salah-salah. Biasane kowe aja tersindir loh. Siapa saja loh. Sapa wae loh. Suruh pulang aku. Kemarin saya ada salah satu oknum sales datang ke rumahku kan. Oknum sales datang ke rumahku. Jagongi ibuku dan istri saya di situ. Ketika saya keluar, keluar rumah pas saya tidak ada. Ketika saya ada, oknum sales tadi kalang kabut. Dari mana mas? Tak ngomong kita. Mungkin saya bicara begitu. Dari mana mas? Saya cuman ngomong dari mana. Jawabnya si oknum sales tadi apa? Saya sudah izin sampai RT lurah. Lah sing tekok izin apa aku ngono? Saya itu cuman dari mana mas? Jawabnya oknum sales tadi. Saya sudah izin pak sama RT setempat. Jawabnya udah ngawur. Pertanyaannya kan saya tadi apa? Dari mana mas? Pertanyaan saya tadi dari mana mas? Lah oknum sales tadi jawabnya udah ngawur. Buru-buru dia pergi. Bajingan gue ngono. Maka dari itu para istri-istri, ketika ada suamimu keluar rumah, jangan menerima tamu siapapun kecuali itu keluargamu. Terserah dia mau instansi dari mana saja. Kalau tidak ada suaminya, Pak, mohon maaf Pak, suami saya tidak di rumah. Lebih baik Bapak pulang saja. Tegas itu. Kalau ada yang terima, suruh debat dengan saya. Itu pendidikan akhlak. Kalau ada yang tidak suka dengan cara saya ngomong, debat dengan saya. Berani Mas Sulam topik begini? Tidak mungkin berani, tidak usah. Makanya tidak usah, jangan. Cukup dengarkan saja. Ini tidak ada. Ada wajah jenengan? Tidak tadi ya? Tidak ada ya? Oh, aman berarti. Apalagi kejadian situasi kayak ini dimanfaatkan oleh segelintiran oknum itu banyak sekali. Makanya saya kemarin mengkritik pakar-pakar hipnotis itu untuk mendidik anak didiknya itu mendidik hipnotis. Saya tidak suka. Tadi kan saya ngomong Mas Taufik, bisa semenit itu langsung jadi. Nanti ketika terjun ke lokasi, setan tidak mungkin dia akan digunakan. Kesempatan kok Mas. Ada kesempatan untuk menggunakan ilmu hipnotis itu ketika ada kesempatan itu. Makanya saya kemarin kritik tentang pelajaran hipnotis itu, saya kritik. Jangan mengajarkan hipnotis di sembarangan orang. Nanti ilmu tersebut Jokowi. Ya saya tidak menuduh, cuman antisipasi men. Kan banyak itu hipnotis dikembangbiakan, goblok. Berarti guru-guru spiritual kuwi bajingan we. Guru-guru spiritual kuwi lho senengane ngajar keprok ndak semua engko.
Itulah ilmu. Kalau rohaninya udah kuat, ilmu itu akan bermanfaat. Tapi ketika rohaninya lemah, loh, ilmu itu akan menusuk dirinya. Ya itulah hipnotis untuk cari kesempatan. Maka dari tadi kan pertama itu udah kena hipnotis itu Mas Taufik. Kena dia. Sebelum ketemu kan menggebu-gebu. Begitu ketemu kok seperti dikunci ini mulutnya. Lah itulah hipnotis. Maka dari itu, bagi pakar-pakar saya ngajari hipnotis kepada siapa saja, tolong, kalau bisa jangan. Karena polisi juga sulit akan menguak itu. Bapak polisi kesulitan menguak hipnotis itu. Kejahatan hipnotis itu sulit dikuak oleh bapak polisi. Nah terus penipuan ujung-ujungnya mau cari di mana? Yang ditipu itu seperti orang lenglong. Nah polisi telah diguyu iki wong edan apa? Karena polisi itu kita menangkap itu berdasarkan bukti otentik. Ketika tidak ada bukti kan bapak polisi kan tidak berani. Karena begitu, kejahatan hipnotis itu luar biasa. Maka dari itu tadi saya beri masukan. Ketika suamimu kerja di luar, istri kan rata-rata di rumah. Jangan menerima tamu laki-laki siapa saja kecuali saudaramu, keluargamu itu. Jangan ditanggapi aku. Kemarin istri saya juga saya bilangin begitu, jangan. Cukup maaf gitu aja. Ibaratnya apalah, menawarkan apa di rumahmu itu kan banyak lah. Itu kejahatan itu tidak bisa diprediksi kok, Mas Alam Taufik. Kejahatan itu tidak bisa diprediksi. Tadi kan saya ngomong, tindak kejahatan itu bukan atas dasar niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Jadi waspadalah sedulur-sedulur. Mereka tindak kejahatan itu dibekali dengan ilmu khusus, yaitulah namanya hipnotis. Sana teleponnya Mas Topik wedi ya. Itu teleponnya. Hentikan. Nanti kan reject atau apa. Ini lebih penting daripada itu. Karena momen seperti ini tidak bisa terulang kembali lagi. Momen seperti ini kan tidak bisa diulang kembali lagi. Gitu. Jadi simak sedulur. Kalau saya kan tanpa diperintah oleh seseorang, saya tidak mungkin ke rumah. Saya jagani itu Mas Taufik. Saya sebenarnya juga punya niatan pengen membantu orang. Tapi setelah saya pikir-pikir nanti fitnahnya itu banyak daripada niat saya pengen tertulung. Sebenarnya aku pengen nulung, datang ke rumah-rumahmu kuwi. Itu sudah saya niatkan. Tapi fitnah itu lebih banyak ketika saya tidak diundang. Maka dari itu sedulur-sedulur, saya tidak mungkin akan datang ke rumahmu tanpa kamu undang. Sebenarnya simpel sebenarnya. Kalau kamu tidak suka dengan nada saya begini, cukup tidak usah ngundang saya. Tak beri itu kecerdasan. Aja ngelokne aku. Salah nek ngelokne aku. Ngoten sedulur-sedulur. Aku jagani apa? Fitnah. Oh, tindak kejahatan itu banyak. Beraneka ragam itu modusnya. Banyak. Hati-hatilah. Dikandani istri-istrimu nggih, para suami. Para suami itu ngandani bojone. Nek ora enek aku, aja menerima tamu kecuali keluargamu. Kandani semua para laki-laki itu, suami-suami. Dikandani itu istri-istrimu ya. Modusnya banyak. Tidak usah saya sebutkan satu-satu, nanti tidak, takutnya salah paham. Ada pertanyaan Mas Topik, tidak mungkin saya videokan wajahnya. Cukup suaranya, tidak mungkin suara itu
kadang-kadang bisa samar-samar. Ada pertanyaan Mas Taufik? Kayaknya sudah cukup lah ilmu yang saya utarakan. Makanya ojo kegedean rumangsa, ojo sok rumangsa bisa tapi bisa wong rumangsane itu tadi apa? Ketika kamu tidak berilmu, ya saya cukup nyimak saja. Itulah ojo kegedean rumangsa begitu. Jadi itulah namanya petuahnya itu begitu. Petuahnya itu sebenarnya banyak. Ojo cedak-cedak ke buku pak, nek kue gak kepengen kecipratan gupa ae. Itu juga petuah. Apa toh itu? Itu welingnya petuahnya orang dulu. Jadi kalau kamu itu berteman, pandai-pandailah memilih teman. Jangan sembarangan. Tak beri contoh. Misalkan saya teman Mas Taufik. Nah Mas Taufik suka mabuk-mabukan. Saya cuma menemenin saja, saya tidak minum. Ketika ada operasi ditangkap Mas Taufik atau ikut saya, atau saya diangkat juga. Saya juga diangkat. Nah itulah pandai-pandai memilih teman begitu. Walaupun saya tidak minum, mengancani kan biasanya orang Jawa itu perkewo. Nggak enak lah diundang teman kok. Nggak nemenin kan, nggak enak. Lendelalah apesmu. Ada operasi kowe kena. Lah kowe arep nuntut piye-piye sudah. Bapak polisi nanti jelaskan di kantor. Nggak usah debat di sini. Nanti jelaskan di kantor saja. Walaupun nanti di kantor kamu dibebaskan, tapi kamu sudah terjaring razia. Wes kowe entuk jenengan sik. Waduh, ndelalah. Enek kamera wartawan modiar kowe. Ya untulah kecerdasan begitu. Ngoten, ya. Ben paham. Goblok ngono iki. Wong sok komentar lho aku paling gak seneng aku. Well, emang apa? Itu tanya jawab ora? Iki delalah iki mau Gusti Allah itu memberi suatu keajaiban yang luar biasa. Kalau nyatanya kemarin saya live streaming ya sinyalnya udah. Ini luar biasa keajaiban. Saya di sini live streaming lancar saya ndak putus-putus loh ini. Kemarin buat live streaming berduat terus. Ini kok lancar jaya begini saya ndak tahu. Itulah bukti kuasane Gon. Wah, ada pertanyaan dari sedulur, silakan. Kalau ada yang mau tanya, hati-hati tindak kejahatan hipnotis. Karena polisi itu susah menguak kejahatan hipnotis itu. Kadang-kadang ya seperti Mas Taufik tadi bilang, belum membaca kok sudah tanda tangan. Salahnya di situ. Kenapa kok tidak membaca dahulu? Baru kita tanda tangan. Loh, mereka menggunakan biar Mas Taufik itu jinak. Tadi kan Mas Taufik cerita ke saya. Mas Taufik belum ketemu orangnya kan menggebu-gebu ibaratnya, nafsunya tinggi. Sopo to wong iki? Ha begitu berhadapan, loh. Lah kok jinak? Kayak kucing diberi daging. Loh. Itulah hipnotis seperti itu. Hipnotis itu banyak modusnya. Jadi hati-hati sedulur. Wejangan saya ini sudah cukup atau belum Mas Taufik? Orang-orang ini tidak menggaji saya kok, yang menggajikan jenengan. Orang-orang yang menonton ini tidak ada yang membayar saya. Yang membayar saya Mas Taufik. Didudukkan saja Mas Taufik. Duduk di sofa. Dudukkan di sofa saja. Di sofa. Legend kan, dudukkan di sofa saja. Itu dibetulkan rambutnya. Rambutnya Mas Taufik di sini. Alah Mas Taufik sini toh. Mas Taufik tuh sini toh.
Wong kok seneng. Apa ta ana pondang. Ben kowe iki pinter ngono lho, Cak. Wong kok kaya ngono. Mbok giliran kena ditipu nangis karo aku, kaya adikku iki. Gus, tipu ratusan juta. Kemarin sudah sempat biaran sama saya. Alah, aja sambat ning ngarepku. Alah, percuma gue sambat karena roda rotasi kehidupan tidak mungkin kembali. Silakan kamu kenang kalau imanmu itu kuat. Kalau imannya ndak kuat jangan dingin-dingin nanti nangis gue aku disekok goblok men gitu. Kalau saya ndak sebodoh itu saya ndak mungkin tertipu sedemikian rupa. Ya wes ndak bisa kembali sudah los ke wae. Engko lak Gusti Allah ngeki rezeki dalan liyane. Gusti Allah nak memberi rezeki dari sudut manapun. Ora kaya pikiranmu, keprok dia semua. Iki cocok iki. Nek ngek wejangan yang lapangan suarane kalau masuk salon itu suaranya berbeda. Jadi gempar seperti auman singa. Soa auman singa. Wah. Kene gunake ilmu auman singa kok jenenge macan putih. Ngopo? Ada pertanyaan dari sedulur, kalau ndak ada saya tutup. Ngopo nonton ae wong ora bayar aku kok. Aku nek pengen aku bayar ngono wae singkat. Bayar aku. Piye bayare? Nyat ilmu ki larang kok. Apa enak ilmu murah? Kalau nonton kini yang bayar. Kowe nganggo paketan data. Saya live di sini yo make data. Makane korbankan jiwa ragamu kuwi untuk mencari ilmu, korbanko. Sedekahno ilmu, hartamu kuwi untuk golek ilmu. Wah. Nah, dulu saking sibuk ngurusi donya, nah dia punya harta banyak dulu. Kenapa kok ora golek ilmu ngono lho? Jane kan dulu punya duit banyak lah, sekarang miskin mudaro kowe. Mau ngomong apa? Sekarang miskin. Handisek ketika dia punya harta banyak, uang banyak. Kenapa saya dulu ndak cari ilmu? Sujokno lak lengkap urip kuwi. Wen duwe duit. Ilmu duwe cukup. Wah, ora penak wong urip. Lah saiki miskin mudar. Harus sambat. Ya percuma. Nangis sang saya. Meratap. Ya semakin dihinakan karena Gusti Allah kowe. Semakin diles-iles. Dikandani kowe semakin meratap, menangis, meratapi kehidupanmu. Gusti Allah bakal menghinakan dirimu. Lebih baik kamu dibenci manusia daripada dibenci Gusti Allah ngono lho. Lah masalah dibenci Kanjeng Nabi sudah dibenci. Bener enggak? Kanjeng Nabi dibenci oleh siapa? Pamannya sendiri. Kanjeng Nabi dibenci siapa? Kalau masyarakat jahiliyah membenci Kanjeng Nabi, sendiri dia dikucilkan, diasingkan. Kanjeng Nabi ini masalahnya wis diasingkan, dikucilkan, dia difitnah, dihujat, dicaci, dimaki. Atas keberaniannya Kanjeng Nabi Rasulullah memberantas para oknum-oknum itu, akhirnya Gusti Allah menurunkan nur cahaya. Diberi mereka sahabat-sahabat yang berani. Sapa kuwi? Umar bin Khattab, gua ngoprok oknum-oknum kuwi. Diberi sahabat yang IQ-nya itu bisa mengalahkan perdebatan sapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kalau menurut kitab itu gudange ilmu, kata Kanjeng Nabi begitu. Sekaligus itu anak mantu Sayyidina Ali. Kalau tanya masalah ilmu, Ali gudange. Kanjeng Nabi ngono kuwi. Nah, masalah kekarangan, omongan banter. Hei Umar, sini. Hadapi orang-orang itu. Nah, masalah omongan banter,
Wah nek nggunakake alus tok ora jalan. Itu menurut riwayat. Sayyidina Ali itu tidak bisa ngomong kasar seperti saya ini. Tidak bisa. Yang bisa ngomong kasar itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sejarahnya tidak bisa ngomong halus. Sak menika unjukan menipun Kakang Mas. Niki dipun dahar itu Ali, Mas. Nek Umar nang diombe, salat digolek laler. Umar. Makane Beyes kuwi rasa kemaki kowe. Ya grek wong Karang Anyar modiar saiki. Dibuante wong Karang Anyar saiki. Halo, aku ngono. Kalau Umar salah tetep Kanjeng Nabi Rasulullah tetap memperingatkan Umar. Umar jo kasar-kasar toh. Kan Kanjeng Nabi ndak pernah itu diterangkan itu dalam hadis sekalipun. Walaupun Umar itu seganas orang setan saja takut melihat dirimu, Umar. Ya. Ketika apa itu sejarah itu memang perlu ben dadi kecerdasan kan. Ketika sahabat dan Nabi itu menempuh perjalanan, kan Umar kan petentang-petentang ini membusungkan dadanya. Ayo, cekatan aku. Siapa yang berani melawan aku? Umar kan begitu. Tapi nek kono dianggap cah kono kae wah sombong mentok Umar kae ngono. Itu sejarahnya Umar membusungkan dada. Petentang-petentang ini melakukan. Kalau sejarah kan Umar tinggi besar itu. Suaranya seperti auman singa Umar bin Khattab itu. Dia ditakuti masyarakat jahiliyah. Ketika Kanjeng Nabi berada di samping Umar, orang-orang itu takut dengan siapa? Dengan Umar. Ngono kuwi sedulur-sedulur. Berarti nek jenengan lungguh karo aku, mereka takut dengan aku kan ngono cerita-ceritane kan ngoten. Jadi oknum-oknum kae wedi karo aku kan. Jenengan duduk bersama Ki Bagus, wah bajingan. Lah piye linggih karo Ki Bagus kok. Ah mudar aku wedi mereka. Oknum-oknum itu takut. Itulah Umar bin Khattab. Apa ingin debat? Tak celok ke Ali. Ini ya dipanggil Ali. Itu gudangnya ilmu. Bahkan dulu Umar bin Khattab itu ditantang. Jangankan 3 jenengan. 300 orang di depanku. Sini hadapi aku. Itu Umar. Tapi masalah IQ, kecerdasan, aku gak iso. Hei Salman Al-Farisi, undang itu Ali. Suruh datang kemari atas perintahku. Kan dipanggil itu Umar. Berkat Salman Al-Farisi. Diceluk Umar. Ali tadi. Sahabatku Ali. Ini ada 3 pendeta ini pengen ngejak debat. Tapi aku gak iso jawab. Kowe sing iso jawab. Singkat ceritanya ngono. Ya terus ditantang oleh Sayyidina Ali tadi. Mohon maaf Bapak Pendeta. Kita mau debat apa nek sobat cerita. Singkat ceritanya, coba tanya apa? Dijawab kabeh karo Ali. Terus ketiga pendeta tadi langsung dia masuk Islam. Itu sejarahnya ada, Mas Taufik. Sejarahnya ada. Nek kowe ora percaya rasa dadi wong Islam ae minggat pokoke. Maka dari itu sedulur-sedulur, jangan menyalahkan orang yang bersuara kasar dan sebaliknya. Kita sikapi dulu lah. Orang itu bicaranya apa. Kalau kamu tidak suka dengan suara kasarnya, cukup abaikan saja. Jadi ambil hikmahnya saja begitu. Tadi singkat ceritanya begitu. Kalau kita mendengar suara halus terus, nanti di situ akan apa? Jadi oknum nanti menipu dirimu. Maka dari itu sedulur-sedulur, ilmu sejarah itu penting sekali untuk mencerdaskan diri kita. Pokoknya simak terus kelanjutan live streaming kula, bagikan videonya biar tambah bersemangat rakyat Indonesia biar mampu meniru nenek moyangnya. Nenek moyangnya itu julukannya
orang terkuat. Orang terkuat itu adalah nenek moyang kita. Ya, julukane wong dhisik iki otot kawat, balunge mesi. Maka dari itu sedulur-sedulur, aja lali karo sejarahmu dhewe. Pelajari sejarah nenek moyang kita, bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Itu pesan saya. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan dan motivasi buat panjenengan semuanya. Ada kekurangan, kekilafan, saya atas nama akun Ki Bagus Didik Gondrong mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat menjalankan aktivitas. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Assalamualaikum.